Ya, selamat pagi teman-teman para atomian dan teman-teman saya yang mendengarkan video ini. Ya, saya memang usahakan sehari 3 kali video. Memang video saya ini ya bisa curhatan hati, bisa juga apa yang ada di pikiran, ya bisa juga apa yang ada di mulut. Ya, 3 hal tadi. Oh, yang keempat, apa yang saya dengar. Ya, nah teman-teman, kalau bicara curhatan hati tentu banyak sekali ya hal-hal yang membuat saya enek, membuat saya merasa kok gini ya, kok gitu gitu. Tapi kalau pikiran saya pengennya sih maju, sukses, pengennya cepat berkembang dan lainnya. Kalau berdasarkan apa yang saya dengar, ya banyaklah hal-hal yang saya dengerin ya. Ya baik, buruk dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau apa yang saya ucap, saya sih bisa ngomong lembut bisa, ngomong keras bisa, ngomong kasar juga bisa. Maklum lah ya, kalau udah usia-usia segini tuh sudah asam garamnya udah banyak ya. Tapi kalau bisa memang ditahan-tahan mulut ya, ya oke lah saya tahan-tahan. Kalau saya memang bisa berpikir bijak, ya saya coba bijak ya. Saya masih fleksibel, saya pasti pengen belajar, pengen dengerin orang, pengen tahu dari orang, pengen diajarin dan lainnya. Tapi yang paling sebel tuh kan kalau ngajarinnya itu air laut tuh digaremin gitu. Rasanya ya nggak pas aja gitu. Kalau lagi nggak enak ya nggak enak aja, masa sih, laut digaremin, kan nggak pantes-pantes aja gitu. Tapi kalau saya belajar, diajarin sih mau-mau aja. Memang kalau konteksnya sedang belajar ya diajarin pasti mau dong. Memang sedang dalam duduk di kelas, tentu konteks di kelas itu ya saya harus belajar. Saya waktu training, saya diajarin sama yang muda yang nggak punya pengalaman pun saya mau, karena ya namanya konteksnya belajar gitu ya. Tapi kalau dalam persahabatan gitu ya, kita suka dimaki, apalagi dimaki, diajarin hal-hal yang nggak Enggak genah gitu loh. Kalau menurut saya nggak enak aja gitu. Satu contoh, ada 2 contoh. Pertama gini, satu ketika ada downline saya atau bahkan member saya, karena saya ownernya, itu bilang, "Pak, kami ini di Pekanbaru itu muslim semua. Kalau saatnya bulan Ramadan, jangan diarahkan kami jualan. Kami ini tuh maunya sholat ngaji ke masjid." Saya bilang, "Bos atau bro," saya waktu itu panggil mereka bro. Setahu saya, seumur saya, setiap bulan Ramadan itu, yang namanya jualan di depan rumah itu sepanjang jalan itu rame. Masa iya kita larang mereka cari duit, cari nafkah? Kesempatan mereka jualan tuh di bulan Ramadan, karena pasti dapat duit dan barangnya laku. Padahal jual gorengan sepanjang jalan itu banyak, tapi tetap laku. Jadi menurut saya itu nggak pantas mengucapkan kata-kata itu, walaupun dia seorang ketua DKM masjid ya. Kedua, pada waktu saya memutuskan untuk tidak aktif di satu bisnis MLM, downline saya bisa bilang begini, "Pak, kalau gitu serahkan titik ID Bapak yang di atas buat saya." Rasanya saya bilang, "Kamu itu belajar dari mana? Oh, titik ID saya nggak aktif, terus kamu minta gitu loh. Di mana coba pelajarannya? Gimana saya nggak naik darah ya?" Hal-hal seperti itu menurut saya nggak perlu lah. Kalau saya kan sederhana saja, kita kenal dari hal-hal yang mungkin kita tidak sadari kita kenal. Bisa dari Facebook, bisa dari teman ke teman, ke teman ke teman, bisa. Tapi ya untuk jadi musuh kok sebentar aja gitu, nggak enak banget ya. Sebentar aja, kamu mengeluarkan kata-kata itu, jadi musuh buat saya gitu. Kenapa jadi musuh? Ya saya pikir ngapain saya bergaul sama kamu, capek hati, dengernya aja udah nggak enak, ya kan? Ini capek pikiran, sorry, ini capek hati di sini ya, ini capek pikiran. Jadi buat teman-teman ya, orang-orang network ini jagalah, jaga perasaan orang. Makanya saya sering kali kalau ketemu orang itu tanya usianya berapa, tinggalnya di mana, orang mana, supaya kita kalau ngobrol itu bisa nyambung, nggak saling menyakiti, kita saling menghormati. Buat saya jauh lebih penting kita saling menghormati daripada kita mau cerita bisnis A, B, C, D.
tapi lagaknya luar biasa. Dan ada hal lagi buat saya ya, kalau saya ketemu orang bisnis MLM, terus dia cerita, ya entah muda entah tua lah ya, terserah lah ya. Tapi dia merasa sok tahu atau super tahu, paling tahu, apalagi membahas bisnis MLM lain, menjelekkan MLM lain. Saya jujur paling nggak suka gitu. Kalau Anda tahu, nggak apa-apa Anda tahu, nggak ada yang salah gitu loh. Tapi bukan berarti Anda sok tahu, ya. Seakan-akan bahwa kalau saya nggak join di bisnis kamu, saya ini akan kelaparan seumur umur. Ya nggak juga gitu. Ya kalau kamu anggap bisnis kamu bagus, saya pertanyaannya sederhana aja. Ya buat saya bagusnya apa sih? Kalau menurut kamu bagus, buat saya bagusnya apa? Karena kita masuk ke satu bisnis MLM itu nggak sama latar belakangnya, tujuannya, maksudnya apa, itu nggak sama. Jadi menurut saya ya sampaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Kita nggak bisa bilang bahwa sono jelek, sini jelek, yang punya saya bagus. Enggak juga. Sederhana buat saya, sederhana ya. Kalau Anda merasa bisnis Anda bagus, Anda nggak usah prospek orang kok. Bisnis itu, orang itu akan datang ke Anda. Anda tampil aja terus di medsos, tampil di panggung, orang akan nyari Anda kok. Akan minta disponsori oleh Anda, kalau memang Anda bagus ya. Tapi kalau selama Anda masih nyari orang, nyari prospek yang menawarkan, nelpon, spesial dan lainnya, ya bisnis itu belum bagus-bagus amat kok. Iya kan? Anda kayak iklan di televisi aja, lakukan aja iklan, lakukan nih. Oh bilang saya bagus, saya bagus, saya bagus. Oke, orang akan nelpon Anda kok beli. Tapi kalau Anda prospek orang satu persatu, buang waktu, bikin kecewa dan lain-lainnya, ya itu menunjukkan bisnis Anda nggak bagus. Nah saya suka di Atomi apa? Upline bilang, kamu share aja, tapi kamu join dulu. Mau jadi apa? Customer atau jadi distributor? Join aja dulu. Lalu nanti gimana? Ya udah kamu share-share aja, infonya banyak kok. Ada testimoni, ada tentang marketing plan, tentang segala macam dari perusahaan dan lain itu banyak banget. Nah ini kelebihannya di Atomi. Mudah sekali, simple. Jalankan aja begitu. Anda nggak usah pusing. Ya, bukan berarti tugas Anda adalah belanja terus, belanja terus, belanja terus. Ya nggak enak juga. Orang mau belanja ke Indomaret atau ke warung toko depan rumah ya boleh-boleh aja dong. Sah-sah saja kan, nggak ada yang harus mastiin harus ke Atomi, enggak. Tapi selama pikiran kita mau bicara tentang Atomi, mau membahas bahwa itu akan menjadi bisnis saya, way of life saya, bisnis Atomi, ya kenapa tidak? Setiap mulut saya ucapnya ada produk Atomi, produk Atomi. Saya konsum kok, saya pakai. Ini ada odolnya, ini ada sikatnya. Ya kenapa tidak? Bagus, bagus banget. Ya udah, pakai aja. Nggak usah pusing. Saya juga makan nih lucentin ini untuk mata. Sehari 1 kapsul. Karena saya merasa ada katarak sedikit. Jadi perlu saya konsum ini. Ya nggak apa-apa, pusing amat. Ini ada permennya. Ya, capek-capek mulut saya makan permen ini enak banget gitu loh. Jadi buat teman-teman, make it simple aja lah. Bisnis itu cari cuan kok, bukan cari ribut. Apalagi cari ribet, enggak. Cari cuan, ya. Simple-simple aja jalan bisnis ini. Nggak usah pusing ya. Kalau Anda tertarik, Anda boleh subscribe atau like bisnis saya, yaitu channel dari Opapo Atomi channel ya. Oke, Opapo Atomi channel. Anda klik aja. Anda hubungi saya di WA 0821 1158 9282. Gak apa-apa kok. Saya akan ajari Anda bagaimana cara sukses. Walaupun saya baru hari ke-8. Baru hari ke-8. Tapi saya yakin saya sukses kok. Lihat dong, tampang orang sukses kayak gini. Tampang orang sukses kayak gini. Oke?